ila Hadramut wa hatta al-asril hadir. Semenjak kedatangannya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramut, bahkan sampai sekarang katanya Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas. Dan juga penolakan mereka ini penolakan yang paling parah katanya di antara Ahlul Bait yang lain, di antara orang-orang yang mengaku Ahlul Bait dari kalangan yang lain. Dan juga ini wa kana inkaru hadzal ta'ni wa kana inkaru hadzal nasabi awit ta'nu itu yatakarraru bisuwarin wa ashkalin mutaaddidatin fi kulli jilin katanya. Wa khilala qarnin zamaniyin. Nah, jadi pengingkarannya ini bermacam-macam bentuknya dan juga pada setiap generasi dan sepanjang abad zaman katanya. Nah, jadi dari kalangan mereka itu sendiri, ya kita ambil sampel aja, yang dari Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri dalam kitab Al-Mu'jamul Latif mengatakan mereka ini keterkenalannya itu baru dan itu terkena adalah ilul fil ansab. Dan Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas itu mengatakan bahwa mereka itu dari dulu emang udah ditolak nasabnya. Bahkan dia Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas ini ngomong cara pembelaan dari keturunannya yang mengklaim sebagai keturunannya Imam Ahmad Al-Muhajir ini, caranya karena Imam Al-Muhajir ini kan dari Irak nih, dari Basrah. Nah, caranya katanya pembelaan keturunannya ini yang mengklaim sebagai keturunannya ini pergi ke Irak, bawa saksi dari mana? Bukan saksi dari Irak, saksinya dari Hadramut. Nah, artinya kan sudah bertentangan dengan kaedah-kaedah nasab gitu. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, ya, Ali Asakron itu sendiri yang telah membatalkan nasab Ba'alawi. Dengan apa? Dengan dia melakukan adroj pada nama leluhurnya, yaitu dari Ubaid kepada Abdullah. Sedangkan adroj itu antuzada nuqtatun au tuhzafa. Ngapus satu titik atau nambah satu titik itu udah adroj. Apalagi bukan dari Ubaidullah ya, bukan dari Ubaidullah ke Abdullah ya, dari Ubaid ke Abdullah. Tambah adroj lagi. Ismun. Nah, Autuzada ismun, au sifatun, au kunyatun. Nah, atau nambah nama, atau nambah kunyah, atau nambah sifat. Nah, ketika itu tidak berdasarkan data alal ismil asli, atas alal nama yang ismil asal. asli. Ya. Ketika itu dia tidak berdasarkan data yang tidak cilukba, artinya dia berdasarkan data yang cilukba, itu justru malah melakukan adroj. Yang mana kalau sudah kena adroj di dalam kitab Muqaddimat fi ilmin nasab, itu akan memasukkan nasab itu kepada bagian son'un nasab. Bagian son'un nasab itu bagian derajat ketiga daripada nasab maudhu. Apa itu nasab maudhu? Nasab maudhu itu adalah nasab yang palsu. Artinya rekayasa. Artinya palsu atau rekayasa. Artinya Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyatiri itu telah membatalkan nasab Alawi secara substansial. Terus itu juga Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas telah mengakui bahwasanya Ba'alawi itu dari semenjak zaman awal sudah banyak penolakan, dan penolakannya itu adalah penolakan yang paling parah. Dan juga Ali Asakron itu sendiri secara substansial yang telah membatalkan nasab Ba'alawi itu sendiri. Bahkan kalau kita pengen lebih lanjut ya, ketika kita membaca kitab mereka, kitab pembelaan mereka, kitab Keabsahan Nasab Ba'alawi yang dikarang sama Robitoh, kita lihat di situ, banyak di situ tuh dokumen pribadi. Menyatakan dokumen pribadi dengan tidak menampilkan, oh ini dokumen pribadi ini. Tidak bisa kami keluarkan, ini dokumen cuma pribadi. Itu adalah illuat ifil ansab poin kedua. Itu masuk Pawas. Itu memang ya, saya posisi bukan membela Bang Alawi. Cuma kan kita harus adil juga gitu. Mengenai debat Banten kemarin itu, kebetulan saya mengikuti sampai habis itu, terutama Gus ya nanti dikritik ya. Pernyataan dari Pak Khos itu juga bahwa Hanif Al-Attas itu juga mengutip kitab Al-Ghurur. Itu kan kitab primernya mereka. Kemudian mengenai pembatal itu
tentang Tahdhibul Ansab dan lain-lain, tentang imam-imam kitab yang dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi, misalkan As-Sajarah Al-Mubarakah dan lain-lain itu kan sudah melampaui itu sebenarnya, tentang apa yang dibahas oleh Sambian tadi. Mungkin ya, siapa tadi itu yang ini loh, poin saya itu yang tadi yang dibilang Muhibbin sejati itu loh. Tadi Oh itu loh. iya. Siapa itu? Nah, dia dipersilahkan juga. Artinya agar kita adil, kedudukan kita itu mengenai sumber-sumber yang sampean baca itu mengenai pembatal itu kan ada sumber primer, ada sumber sekunder antara Begini, Bang penggugat dan Hamka. yang menggugat. Begitu Ya, juga dengan di kubu Robito. Dia juga ya, punya sumber begini, primer seperti ya, tadi yang begini, saya kutip itu. Bang Ya, Hamka. gimana Gus? Nggih, nggih. Begini Bang Hamka. Ya, kalau sampean bicara tentang debat Banten, ya kan? Mohon maaf ya. Pada acara debat Banten itu, kita harus memaklumi. Kenapa saya katakan harus memaklumi? Karena debat Banten itu gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Karena begini. Debat Banten itu kan seharusnya menghadirkan Robito Alawiyah Iya. dan Kiai Imad, ya kan? Nah, ternyata Robito Alawiyahnya tidak mau hadir, pun tidak mau mengirimkan delegasi perwakilannya. Nah, sehingga Kiai Imad itu ketika diundang, saya siap hadir, asalkan Robito hadir. Nah, kalau Robito nggak hadir, Kiai Imad tidak akan hadir gitu loh. Tapi Kiai Imad menghargai jerih payah daripada panitia mengadakan debat Banten. Dengan cara apa penghargaannya Kiai Imad? Mengirimkan delegasi, yaitu Gus Aziz Jazuli dan almarhum Tengku Kori, gitu loh. Nah, itu fakta dan realita di lapangan itu seperti itu. Itu disaksikan oleh banyak kiai, dan saat itu Imam Ibrahim itu selaku moderatornya, dia menjelaskan bahwasanya ketidakhadirannya Robito kenapa, ketidakhadirannya Kiai Imad kenapa, gitu loh. Itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian ketika memang tidak ada perwakilan dari Robito Alawiyah, sementara ada perwakilan dari Kiai Imad, maka ditanya oleh panitia itu, ini Kiai Qurtubi, Hanif Alatos, Wafi, dan Rumel Abbas, ini mewakili Robito apa tidak? Dia mengatakan tidak. Kami mewakili pribadi kami sendiri. Itu loh jawabannya. Nah, kemudian yang dari kubu Kiai Imad, Anda mewakili Kiai Imad tidak? Iya, saya mewakili Kiai Imad. Berarti kalau sampean kalah berdebat, maka sampean harus taslim ya? Oh, tidak bisa, karena saya berdebat bukan dengan perwakilan Robito. Maka tidak bisa, itu sepihak namanya. Ini kan adil namanya kan? Gitu loh. Kalau kita mau ada di posisi tengah, tidak bela kanan, tidak bela kiri dalam konteks perdebatan Banten, gitu loh. Iya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ya, yang perlu dipahami itu, ilmu nasab ini belum pernah diajarkan dan belum pernah masuk dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal, sehingga debat Banten itu tidak kondusif. Karena apa? Karena kedua belah pihak tidak betul-betul memahami tentang disiplin ilmu nasab. Berbeda kalau sekarang sudah 3 tahun setengah, kita sudah banyak mempelajari, sudah banyak berdiskusi, sudah banyak berdebat, sudah banyak membaca kitab-kitab nasab gitu loh. Berbeda kalau sekarang gitu loh. Begitu, Izin Bang menambahkan, Hamka. Gus. Ya, izin menambahkan soal Banten ya. Kebetulan saya juga Tidak perlu ditambahkan itu, Gus Alizen, tidak perlu ditambahkan itu. Karena itu sudah clear gitu loh. Nah, intinya Ya, begini. Intinya begini, Bang Hamka ya. Intinya begini. Mohon maaf nih Gus Alizen ya. Intinya begini, Bang Hamka ya. Yang disebut nasab fujaah, ya kan? Itu nasab yang muncul tiba-tiba. Dan tadi yang dibaca oleh Bang Friends tadi itu, ya kan?
Wa khabarul wahid. Ya, yang disebut khabar wahid itu apa? Klaim sepihak. Klaim sepihak gitu loh. Kenapa dikatakan klaim sepihak? Karena fakta dan realitanya mereka ini sumber referensinya mentok di abad ke-8, yaitu Al-Janadi, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, sementara yang menjadi referensi daripada Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami yang kemudian juga kita jadikan itu sumber argumentasi, yaitu kitab abad ke-6 Asy-Syajaratul Mubarakah dan kitab abad ke-5 Tahdzibul Ansab dan Muntakilul Qalibiyah. Gitu loh. Nah, kemudian kalau kita tengok di dalam Qaedah Nasab dalam kitab Muqaddimat halaman 85, itu kan ada kaidah begini, idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdami sahih. Kalau ada dua catatan ulama nasab yang bertentangan, ukhidha bil aqdami sahih, maka yang lebih tua yang dianggap benar gitu loh. Nah, sekarang kalau abad 8 dari kalangan Ba'alawi mentoknya di abad 8 nih. Sementara argumentasinya yang melawan mereka ini di abad ke-6, abad ke-5. Berarti yang dianggap benar yang mana? Abad 6, abad 5 kan? Sesuai dengan kaidah kan? Ya. Nah, itu ya, Kalau tadi Nasab itu abad ke-4 Hijriah itu kalau nggak salah, Gus. 5, abad ke-5. Abad ke-5, abad ke-4 nggak ada. Kitab yang mereportase Ahmad bin Isa nggak ada. Al-Ubaidili itu abad keempat. Abad ke-5. Abad ke-5, Pak. Sampian punya ndak kitabnya Al-Ubaidili Tahdzibul Ansab? Saya punya. Kitabnya itu abad ke-5. Min a'lami qarnil khamis. Gitu loh. Tulisannya itu. Abad ke-5. Iya. Abad keempat itu ada kitab nasab namanya Sirru Silsilatil Alawiyah, tapi tidak mereportase Ahmad bin Isa, gitu loh. Tidak. Cuman sampai Itu Ali abad keempat. Cuman sampai Ali Al-Uraidi aja kalau nggak salah itu. Nah, itu abad keempat gitu loh. Nah, itu tadi yang saya bicarakan Bang Hamka ya, itu kalau catatan ulama nasab yang berbeda. Lah, fakta dan realitanya yang berbeda ini bukan antara ulama nasab dengan ulama nasab yang lain. Tidak. Di abad ke-6 ke-5, Tahdzibul Ansab dan Syajaratul Mubarakah itu kitab nasab. Sementara ujung pongkol referensi mereka di abad ke-8 As-Suluk itu bukan kitab nasab, itu kitab sejarah. Ya. Dan kitab sejarah itu masuk kategori indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam nasab. Coba tampilin lagi itu. Mazanul Wad'i fil Ansab. Iya. Nah, Mungkin sekarang itu ngomong juga itu Sujai itu kan yang tidak setuju. makanya sekarang begini Bang Hamka ya, nggak usah lari kemana-mana ke Sujai apa segala macam. Sekarang gini, kayak Muhibbin itu tolong tunjukkan referensi daripada Ali As-Sakran dan Al-Janadi yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu putranya ada 4, yaitu Abdullah yang keempat. Mana referensinya? Sudah 3 tahun setengah mereka muter-muter nggak ada referensi. Ya. Gitu loh. Tafadhol Gus Alizen. Ya, silakan. Ini ayat yang saya tampilkan kitab Umdatul Thalib, di mana di dalam kitab Umdatul Thalib ini terdapat dari hasar. Di situ disebutkan wa min dzalika idza qalu fa'aqibuhu min fulanin wa min dzalika idza qalu aqibu min fulanin aw qalu aqibu min fulanin fa innahu yadullu ala muhasirun fi. Sementara di dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang merupakan kitab yang secara utuh menyebutkan nama-nama kitab nama-nama putra daripada Ahmad bin Isa, yaitu Syajaratul Mubarakah, disebutkan bahwa putra Ahmad bin Isa itu ada 3. Putra Ahmad bin Isa ada 3 dan menggunakan sehut hasr. Bagaimana bunyinya? Wa ma Ahmad al-Abbah fa'aqibuhu min fulanin.
Ya, fa'aqibu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Romlah wal Husain aqibu bin Isabur. Ya. Jadi kalau pengen menambahkan nama Abdullah atau nama yang lain, artinya menambahkan dari 3 itu, ya konsekuensinya harus ada ulama yang paling tidak itu sekaliber Imam Fakhrur Razi mengatakan demikian. Sementara sejauh ini memang belum kita temukan. Mereka menyanggah kitab Syajaratul Mubarakah dengan tuduhan bahwa kitab Syajaratul Mubarakah itu bukan milik daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi karena ditemukan belakangan jauh dari masa masa dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin Nah, itu karena sementara- ini Gus. Dalam tradisi Ya. Syiah itu Gus. Mungkin itu menguat dalam tradisi Syiah mungkin. Saja. Alasannya kompleks ya. Mereka menolak setahu saya saat waktu di Banten juga karena ditahqiq oleh orang Syiah yang sekarang orang Syiah. Kata Fakhri karya siapa itu? Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Syihabuddin. Apa kata beliau? Kalimatul ulama fi haqqihi qad atra'a fi sana'i alaihi fi iddatin min ma'ajib tarajim minhum al-ula al-alama al-syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi al-Syahir bil Imam Fakhruddin Ar-Razi sahib tafsir ya. Kemudian wa fi kitabi Asy-Syajaratul Mubarakah fi ansabit Taribiyah. Friends, Jadi- Cipung tuh coba lihat baca Cipung tuh. Wa faqada dzakaruhu wa khosiyatuhu. Aduh ya Allah. Gus, itu gini Gus ya. Apa narasinya direvisi Gus. Artinya begini. Tadi saya tidak sepakat dengan narasi sampean itu ketika mengatakan begini. Seandainya mereka itu bisa menemukan ulama yang sekali berFakhruddin Ar-Razi, nah itu kalimat itu tidak bisa Gus. Kenapa nggak bisa? Karena Fakhruddin Ar-Razi ya itu menulis kitab Syajaratul Mubarakah, kemudian mengisbat jumlah putra-putranya Ahmad bin Isa itu hanya 3. Kenapa saya katakan mengisbat? Karena salah satu kalam isbat itu adalah sigot hasr. Itu di antara kalam isbat gitu loh. Jadi kalau sudah diisbat itu nggak bisa. Mau dia menemukan ulama sekali berapapun nggak bisa itu. Sudah nggak bisa sudah. Gitu loh. Karena di situ sudah mengatakan kan, wadzalika yadullu ala munhasirin fihi. Fa innahu yadullu Nah ya fa innahu yadullu ala munhasirin fihi. munhasirun fi. Itu sudah paten, tidak bisa ditawar itu. Dan koedah itu ya, itu bukan koedah baru. Itu koedah sudah ada sejak abad keempat dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah. Saya pernah tunjukkan ke friend itu. Ya, Ya, ini pun tampaknya mengutip dari situ, Gus. pasti itu Gus Aliza. Oh ya pasti. Ini Kan mengutip dari situ. namanya gini loh Gus ya, namanya ilmu itu pasti ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya itu bukan ilmu namanya dalam Islam gitu loh. Makanya Kalau nggak tidak ada aluran. perlu ada kalimat berandai-andai gitu loh. Tidak bisa berandai-andai itu. Karena apa? Karena ilmu nasab ini qat'iyud dilalah bukan dhanniyud dilalah. Gitu loh. Nah. Narasi Anda tadi itu seakan-akan ini bisa diarahkan ke dhonni, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu loh. Makanya kenapa semua para ulama ya yang ikut membahas tentang polemik nasab ini dari mulai Kiai Imad, Kiai Abdul Ghalib, saya sendiri, saya mengatakan 100% rungkat sudah. Betul. Gitu loh. Kan saya bikin konten sama sampean di dalamnya Kiai Salim itu tentang bab ilalun Iya. nasab itu. Iya sudah 100% kalau katanya Kiai Salim kan, guru sampean kan bilangnya 1000%. Kemarin itu Kenapa? Ini- Kenapa beliau
Ya. Kemarin itu Kiai Salim kan pas VC itu. Ya ada Gus Alizen, ada Lora ya. Maudi. Itu. Itu bagus itu. Kenapa beliau- Idenya Kiai Salim itu bagus itu, pengen diadu mana yang lebih soheh manuskripnya. Ya kalau mereka kan wallahu alam nih manuskripnya mana nih kalau mereka kan. Maksudnya Intinya begini. bagus. Kalau pengen diadu antara Wali Songo beserta kerabat-kerabatnya, ya manuskrip itu sama Mbak Alwi, wah bagus itu Gus. Ibaratkan begini, Coba, Gus Hasan. siapa? Ibaratkan begini. Tadi Kenapa Kiai Salim itu Enggak. mengatakan 1000% sebentar. ya? Tadi itu siapa? Muhyiddin Sejati itu suruh naik coba. Saya pengen dengarkan dia. Coba Muhyiddin Sejati di ini di apa di Muji ya. Udah selesai itu Muhyiddin Sejati. Ngelawak sih dia kalau naik itu. Ya kalau cuman modal Kenapa ngelawak di- ya makin rungkat. Gus Hasan, kenapa Kiai Salim itu mengatakan 1000% ya? Mengungguli jenengan yang 100% itu. Karena ya, waktu itu kan pembelaan satu-satunya pembelaan mereka itu selalu mengatakan, lah bagaimana, apakah panjenengan itu lebih alim daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Jelas-jelas Syekh Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitabnya Uqudul Jan Qala Al-Habib Abdullah Al-Habib wah dijelaskan itu Habib maksudnya Sayyid bla 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 bla. Sementara ternyata ada di dalam kitab Fatawi Subki itu dikatakan fa idza ra'ayna maktuban laisa maksudu isbatan nasabi lam nahmilhu ala isbatin nasab wala yajuzu at-ta'alluqu bihi fi isbatih idza kana al-maqsudu minhu ghairu. Nah, ya ajur itu Ya. satu-satunya Nah, kemudian yang begini. menjadi ya, Ya, kemudian begini Gus. Kalau tadi sampean mengatakan mereka itu menolak penisbatan kitab Syajaratul Mubarakah itu adalah karya tulis daripada Fakhruddin Ar-Razi, ya kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena apa? Siapapun yang menulis kitab Syajaratul Mubarakah itu nggak jadi soal itu. Andai kata si perawinya ini diragukan, itu dalam ilmu hadis gugur sudah, gitu loh. Tapi kalau dalam ilmu nasab tidak, Ya. buktinya tidak di mana? Coba buka dalam kitab Muqaddimat halaman 86. Di situ ada mangqallada au naqalah an syai'in fala yahsibur ra'yu awil ilmu lahu bal liman naqala anhu. Ya. Nah kitab itu, kitab Syajaratul Mubarakah, kalau memang diragukan itu dinisbahkan kepada Fakhruddin Ar-Razi, apakah isi di dalamnya yang telah menhasr putranya Ahmad bin Isa cuman 3, mengisbat putranya Ahmad bin Isa cuman 3 dengan sigot hasr, apakah bertentangan dengan kitab yang sebelumnya? Ternyata tidak. Kitab di abad kelima, Muntakilatut Talibiyah, karya daripada Abu Nasr Ibrahim ibn Tabatoba di abad kelima, itu juga sama menyebutkan putranya Ahmad bin Isa, mengisbat putranya Ahmad bin Isa cuma 3 dengan sigot hasr juga. Makanya kalau saya Gus Hasan, makanya kalau dari kitab mereka aja udah langsung rungkat, apalagi di Syamsul Zohiro itu yang dihasar anaknya Ahmad bin Isa, Muhammad sama Abdullah. Artinya kan Abdurrahman Al-Masyur ini telah mengemukakan teori bahwa kita ini boleh menghasar sesuatu yang tidak hasar. Ya sudah. Itu begini friends, ya kan? Mereka ini kan suka lari-lari ke fikih kan. Nah, sekarang kita lari ke fikih nih, ya kan? Dalam bab nikah itu ada makalah begini. Al-khidbatu 'alal khidbah haramun. Ya kan? Mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah orang lebih dulu itu haram hukumnya. Nah, kalau kita tarik ke situ, ya kan? Ya kan? Menghasr sesuatu yang sudah dihasr haram gitu loh.
Ini Gus, boleh nggak saya masuk sebentar? Boleh nggak Mas? boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini kan kalau dalam bahasa komunikasi itu disebut mensana in corpore sano gitu kan ya. Ini yang satu ngomong ke sana, yang satunya lagi ngomong ke sono gitu. Jadi kalau dalam tradisi di kampung saya itu disebut makan sosis nggak pakai tepung. Ya nggak nyambung juga semuanya pada akhirnya begitu. Kenapa? Yang pertama misalkan dari pihak Bang Alawi dulu itu mengatakan Wali Songo tidak punya anak laki-laki, maka otomatis nasabnya itu terputus. Karena isbatan nasab itu, penyambungan nasab itu dari anak laki-laki. Kemudian belakangan itu muncul Naat ya, yang mengkonfirmasi bahwa Wali Songo itu punya anak laki-laki. Adapun keluarga Wali Songo misalkan mulai dari Genghong, Nurul Yadi, Salafiyah, Safi'iyah Sukerjo, dan mereka punya manuskrip dan diakui oleh Naqabatul Ashraf di negara asalnya begitulah. Yang ingin saya sampaikan di sini itu loh. Kemudian di keluarga Wali Songo sendiri itu banyak yang mati-matian membela mereka. Padahal ya, mereka dengan jelas dan terang-terangan mengatakan tidak ada. Wali Songo nggak punya anak laki-laki. Terputus lah. Kalau misalkan terputus berarti terah dari Sidogiri ke pondok pesantren tua yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari barat sampai ke timur itu anaknya siapa? Makanya kan dari barat ke timur itu sampai kiamat kurang 2 hari sekalipun ya, keributan ini tidak mungkin selesai. Karena baik orang yang netral, yang apalagi yang netral di dalam keluarga Wali Songo sendiri ya acu tak acu juga, padahal sudah jelas mereka mengatakan terputus gitu. Kalau terputus mereka anaknya siapa? Nah ini Gus, kemudian tadi ngomong Wafi itu kan juga muridnya jenengan itu, kalau nggak salah gitu loh. Muridnya siapa? Muridnya sama Biar, kalau nggak salah ya. Bisa jadi murid saya. Lah apa hubungannya sama saya? Tetangganya Meteor itu, bukan murid saya. Gus Meteor, tanggung jawab. Klarifikasi. Bang Hamka ini bikin framing baru. Gini ya. Oh enggak, ini bukan framing ini bukan framing. Enggak, sampean mengatakan Wafi itu murid saya kan framing itu, padahal itu tetangganya Meteor aslinya. Muridnya Gus Hasan itu. Oh bukan ya, kan tinggal dijawab aja Gus. Oh enggak, Wafi itu bukan murid saya, kan itu aja. Nah itu Gus mungkin bisa dijawab juga itu mengenai ngalur ngidul itu, tarik ulur itu. Yang satunya mengatakan sudah terputus. Kalau terputus dia keturunannya siapa? Begini Itu loh, bahlul ya. Bang Hamka. Dibela juga mati-matian. Begini Bang Hamka. Saya itu sebenarnya setelah melihat isi daripada kata pengantar buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh mereka, yang mana kata pengantar itu dari berbagai macam kalangan kiai dari barat sampai ke timur, ya kan? Saya baca kata pengantarnya satu persatu. Nah dari situ maka saya mengeluarkan satu narasi wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena ilmu nasab ini belum pernah masuk dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren, sehingga mereka ini kebingungan ketika menyikapi polemik nasab, sementara mereka ini adalah tokoh panutan umat. Mau bagaimana? Nah, saya tidak mau mendegradasi
kehormatan dan keagungan beliau-beliau ya silakan baca sendiri itu. Kata pengantarnya mereka itu, jelas mereka itu tidak faham ilmu nasab itu. Saya yang mengatakan itu dan saya bertanggung jawab atas itu. Gitu loh. Makanya saya akhirnya membuat buku bantahan yang berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Saya jelaskan kejahatan ilmiah di dalam buku itu. Bukunya udah terbit, Gus. Sudah lama. Makanya kan begini teman-teman. Makanya kan begini teman-teman ya. Ya mohon maaf ya. Bukan karena saya ini penulis buku ya kan. Saya penulis buku itu bukan karena ada polemik nasab, tidak. Buku-buku saya sebelum polemik nasab itu banyak teman-teman. Di antaranya itu Hujjah Aswajad Nusantara. Itu tulisan saya itu. Yang berjudul Ngopi Bareng Kiai itu. Banyak buku-buku saya itu. Nah kebetulan masuk ke polemik nasab, saya bikin lagi buku tentang polemik nasab gitu loh. Itu. Artinya begini teman-teman ya. Mari kita itu menghidupkan dunia literasi. Karena agama Islam itu tuntutannya adalah belajar membaca dan menulis. Kalau umatnya itu malas baca, malas menulis, ya nggak akan berkembang Islam ini, gitu loh. Coba bayangin tuh, kitab dari satu disiplin keilmuan seperti kitab fikih itu, berapa juta catatan para ulama, lintas generasi, lintas negara, lintas daerah, yang menulis tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid dan lain sebagainya itu. Nah itu kita harus meneladani kepada pendahulu-pendahulu kita untuk rajin membaca, rajin menulis gitu loh. Jangan takut salah, karena dalam prinsip keilmuan itu salah di dalam berpendapat itu wajar. Yang tidak boleh itu berdusta, berbohong. Salah itu wajar karena memang salah itu adalah tabiat dasar manusia. Yang tidak boleh itu berdusta. Jangan berdusta gitu loh. Kalau salah itu wajar teman-teman. Itu ada satu kursi loh. Para mukibin, para habib. Wa nafsul amri fil ibadati. Ya Gus, Udah begitu. dapat shot itu, Pak. Dunia Zon mukalaf fi nafsil ibadat fi nafsil amri fil ibadati. Zon mukala itu apa maksudnya itu? Zon mukalaf Mukallaf. dunia. Iya mukalaf. Iya kalau baca Arab itu yang jelas Pak. Iya. Kalau nggak jelas kita bingung nanti. Zon mukalafi wa nafsul Zon amri mukalafi gitu. ya wa nafsul amri fil ibadati. Heeh. Wa nafsul amri faqat fil muamalati. Coba gimana itu artinya? Itu gimana artinya? Artinya dalam ilmu fikih itu Ba'lawi itu Kok Pak? zon mukalaf itu hanya persangkaan, ya pradugaan saja. Tapi Nggak, kok lari ke nafsul Ba'alawi itu gimana? Kok Eda Fikih kok lari ke Ba'alawi itu gimana? enggak, ini maksudnya dimasukkan ke Ba'lawi gitu. Dimasukkan ke Ba'lawi bisa enggak gitu Gus maksudnya. Jangan masuk ke Ba'alawi dulu. Jangan masuk ke Ba'alawi dulu. Sampian kalau mau baca Qaedah Usul, ya, Qaedah Usulnya itu sampian baca dulu, kemudian sampian translate, ya kan? Lalu nanti sampian simpulkan di akhir gitu loh. Enggak, maksudnya gini Gus. Kan selama ini kan kita membahas diskusi nasab Ba'lawi ini hanya zoniah saja gitu, hanya husnuzon saja gitu. Tapi nafsul amrinya bukti faktanya tidak terbuktikan begitu Gus maksud saya. Oh, Maksudnya begitu. Jadi nafsul amri ini fakta buktinya mana gitu. Selama ini kan kita bertanya-tanya gitu. Tapi jawabannya, argumentasinya, narasinya itu selalu
itu yang di branding itu ulama lain gitu, sementara dari kelompok Baklawinya sendiri itu tidak melantunkan begitu. Terima kasih. Afwan, ini kayaknya ada manuskrip dari Cirebon ini. Ya, silakan. Tarik ngebahas yang tadi itu, yang mereka bilang dari Songo itu nggak punya anak laki-laki itu. Ya, walaupun kalau kita lihat di kitab mereka di 1 sampai 13 generasi ya, Tunung Jati itu. Silahkan Gus Alizan. Sebenarnya begini loh friends ya. Apa kalau masalah itu udah nggak usah diperpanjang lebar. Tidak perlu manuskrip kita itu. Kita datang ke makamnya Sunan Giri aja itu. Itu kan ada putranya. Kanjeng Sunan Prapen, Kanjeng Sunan Dalem di Madura, Kanjeng Sunan Kulon ada, gitu. Kalau masih nanya Tapi kayaknya menarik itu. Tapi menarik kayaknya manuskrip itu. Iya ya. Oh iya. Maksud saya itu bukan saya menolak manuskripnya, gitu. Mau saya tuh begini, kalau orang masih mempermasalahkan itu, ya kan, berarti orang itu memang tidak paham sejarah. Wong bukti arkeologinya aja ada kok. Kalau kita datang ke makamnya Kanjeng Sunan Giri itu, di situ ada putranya, Kanjeng Sunan Prapen. Di Madura itu ada putranya, Kanjeng Sunan Dalem, gitu loh. Ada Kanjeng Sunan Kulon, Sayyid Ali Khairul Fatihin, yang kemudian punya anak Syekh Abdul Jabbar sampai kepada Syekhona Khalil dan lain sebagainya. Dan enggak, kalau misalkan argumentasinya kayak jenengan itu, Gus, itu bisa nanti bisa rancu juga, sebab mereka juga mengatakan Syekhona itu juga dari mereka. Makanya manuskrip itu kan kayaknya menarik. Ya begini loh ya. Yang mengatakan Syekhona Khalil itu bagian dari mereka kan mereka. Apakah keluarganya mengakui itu? Nah, makanya relevansi dari manuskrip itu kan di situ, Gus. Loh iya betul. Tapi yang ngomong siapa? Bahar. Sampean mau terganggu dengan omongannya Bahar yang nggak bisa baca kitab itu? Loh, yang enggak juga. Ini kan antara arkeologi dan manuskrip. Konteksnya jenengan kan tadi kan begitu. Loh, kan gini loh maksud saya itu, ya kan? Ini kan kita sedang berdiskusi itu tentang masalah kenapa kok Ba'alawi itu, ya kan, dipermasalahkan nasabnya. Kan itu konteksnya sampean kan? Iya. Konteksnya kan itu kan. Jadi jangan melebar ke Wali Songo gitu loh. Wali Songo ini sudah dapat isbat, Pak, gitu loh. Nah, kalau sampean pengen tahu tentang Wali Songo, ya kan? Ya sampean datanglah ke tempat orang-orang yang berbicara tentang nasabnya Wali Songo. Siapa itu Naat gitu loh. Nah, kalau kita bicara di sini, ya kan? Khawatir ada nanti perbedaan atau silap lidah kita yang berbeda dengan Naat, itu malah jadi blunder gitu loh. Apalagi gitu loh. Paham nggak maksudnya? Bukan. Jangan seperti Masalahnya memang iya, Naat itu punya manuskrip berdasarkan arkeologi dan sebagainya. Mereka juga punya argumentasi. Wali Songo itu bagian dari kami. Itu konteksnya begitu. Mereka yang mengatakan begitu, itu maksud saya, Gus. Jadi tadi itu korelasi antara arkeologi dengan manuskrip itu kan di situ. Kemudian menyinggung Syekhona misalkan. Mereka juga manuskrip itu di situ. Gitu. Itu kalau saya nggak diragukan. Ya, saya santri Wali Songo lah, insya Allah. Nggak perlu saya sebut anunya dari kan. Kiai saya ya Wali Songo gitu. ya gini loh Bang Hamka, maksud Ya saya kalau misalkan ditanya ya udah, kalau misalkan lebih jelas nih, Amiruna wa Murabbi Ruhina Al Ustadz Zuhri bin Zaini Mun'aim. Ya kan? Masa mau dijelaskan wa al-Madinah Islam Paikon
Probolinggo, Jawa Syariah begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Ya terserahlah. Saya kalau ada kesilapan kata saya tidak ikut-ikut sama Naat ya. Karena itu otoritasnya Naat itu. Bukan otoritasnya saya itu. Ya mereka itu simpel, tinggal buktiin aja mana manuskrip yang menunjukkan Wali Songo ini beserta kerabat-kerabatnya bagian dari Azmat Khan, tinggal tunjukin aja. Atau bagian dari Basaiban misalkan. Gak usah ribet-ribet, buktiin manuskripnya. Iya. Tapi jangan, Begini ya. jadi jangan manuskrip Vandenberg terus. Saya mau bicara tentang tadi, mohon maaf saudara. Ada dua hal yang perlu dijelaskan. Mohon maaf ganggu sebentar. Yang pertama tentang Wali Songo ini ke Ba'alawi itu sudah ditentang oleh kitabnya Ba'alawi sendiri. Karena begini, sebelum adanya investigasi di lapangan, kitab tertua mereka yang namanya Burqah Musyikoh telah mengabarkan bahwa Abdul Malik itu hilang jejak di bawah ombak, dan dia mengatakan hilang jejaknya itu katanya terdampar di India. Itu informasinya. Terus di Hurarul Baha'udawi ini tambah jelas, hilang jejak dan tidak diketahui. Terus pindah ke Masyra'ur Rawi. Di Masyra'ur Rawi tambah jelas lagi, itu ghabah ainuhu wa ghabah khabaru. Kabarnya tidak jelas, keberadaannya pun tidak jelas. Namun di sana ada lucu, katanya punya anak. Lah ini kabar mereka itu dari siyakul kalam yang pertama sudah tidak sesuai. Kalau kabar dan keberadaannya tidak diketahui, kok anaknya diketahui lah ini. Tapi mengatakan lahu auladun, itu tok. Terus sampai abad 13-14 di Syamsul Dhahirah baru itu ada gelar Azmat Khan. Siapa yang nulis? Ya Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan Abdul Malik itu adalah bergelar Azmat Khan. Titik di situ. Tidak pernah menyebutkan anaknya sampai ke Wali Songo. Bayangkan, Wali Songo itu hidup di abad 9 itu ada Wali Songo Hijriah. Di masanya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Wali Songo sudah ada dan terkenal di seluruh belahan dunia. Terus di abad 10 Itu ada Hurarul Baha'udawi, Wali Songo sudah terkenal. Berapa? Oke. Begitu. Terus di abad 11, 12, 13 Wali Songo populer. Namun di catatan mereka itu tidak pernah Wali Songo itu disambungkan ke Ba'alawi. Kapan itu baru disambungkan? Setelah ada catatan kaki dari Syamsul Dhahirah. Barusan itu. Lalu karena kaum Ba'alawi ini banyak pendukungnya, dicatatlah Wali Songo itu nasabnya ke Azmat Khan, ke Jamaluddin Husain bin Ahmad Jalaluddin Shah. Ahmad Jalaluddin Shah itu orang lain sesungguhnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Jamaluddin Husain, sudah ada. Terus Ahmad Jalaluddin Shah itu katanya itu bin Abdullah Azmat Khan. Abdullah Azmat Khan ini bin Abdul Malik Azmat Khan. Lah Abdul Malik Azmat Khan ini saja data dari kaum Ba'alawi ini sejak abad 9 ada catatan mereka sebagai catatan keluarga sampai abad 13 tidak pernah menyebutkan yang namanya Abdul Malik Azmat Khan ini punya putra. Itu tidak ada. Wes, itu kalau masalah Wali Songo ke
Ba'alawi itu sangat tidak memungkinkan, baik datanya Ba'alawi apalagi datanya Wali Songo. Begitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang kaedah di dalam itu banyak diutarakan, kalau ibadah itu ada nafsul amri wa dhannil mukallaf. Sahnya seibadah itu ya ta'alluqnya kepada dhannul mukallaf. Jadi kalau orang itu melaksanakan ibadah ragu apakah sah apa tidak, jadi tidak sah karena dhannil mukallafnya itu menjadi hukum. Itu kalau ibadah. Nafsul amrihnya itu, nafsul amrih itu adalah keberadaannya. Kalau memang sholatnya itu batal, ya batal. Beda halnya dengan akad muamalat. Kalau muamalat itu tidak pakai nafsul amrih, tidak pakai dhannil mukallaf. Yang penting nafsul amrihnya itu adalah barang yang sah, maka sah walaupun dhannya keliru. Banyak itu contohnya, disangka milik orang lain padahal dia miliknya sendiri dan sah tamliknya tam, dijual tetap sah karena dhan tidak dianggap di dalam muamalah itu. Jadi itu pembahasannya tidak ada hubungannya sesungguhnya dengan nasab itu. Kalau dhan di dalam nasab, dhan itu disangka orang itu adalah keturunan fulan, tidak bisa itu karena nasab itu yang dibahas di dalam nasab itu adalah qat'i. Apa itu qat'inya? Bayyinah, bukti, dan alamat wadihat. Alamatnya itu harus wadihat, bukan alamat palsu. Begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan dhan. Makanya kalau ada tulisan sekilas seperti tulisannya An-Nabhani, tulisannya As-Sakhawi, ini sudah ulama besar ini. Tulisannya Syekh K. Hasim As'ari umpama ada, tulisannya Imam Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa Habib itu sayyid, itu namanya penjelasan mujmal. Terus ada orang yang meneliti, ternyata penelitiannya itu mufassar. Maka bagaimana? An-nafyul mufassar muqaddamun alal isbat al-mujmal. Itu kaedahnya. Baik itu kaedah khobar melalui hadis atau kaedah-kaedah di dalam nasab. Jadi penjelasan yang Tidak termasuk khobar simahi loh ya. Ya. Penjelasan yang sangat detail seperti dijelaskan oleh Gus Hasan tadi, bahwa nasabnya kaum Habaib ini ada mahallul wad'ih wal kadhibi fil ansab, begini ada ilsaq min jihatil inatu wal istilaqah, ini begini. Ada ulama walaupun ulamanya tinggi mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi sahih, ini nasabnya tapi tidak ada penjelasan marojiknya. Maka an-nafyul mufassar muqaddamun alal isbat al-mujmal. Jadi siapapun yang berbicara kalau secara perinci itu pasti didahulukan daripada seseorang yang hanya mengatakan ini adalah sayyid. Begitu. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ada ulama mendhaifkan hadis dari tabi'in. Ada tabi'in seperti Al-Bab di Kufah. Ada di Kufah itu ada seorang ulama besar, tapi oleh ulama dikatakan mudallis. Hadisnya mudallis karena membuang satu riwayat kebanyakannya, maka tidak diterima oleh ulama dan dikatakan dhaif. Apakah ulama yang bawah ini lebih mulia daripada dan lebih alim daripada ulama yang tabi'in? Ya tidak, karena ulama yang bawah ini menjelaskan secara mufassar bahwa hadis ini dhaif.
sehingga mendoifkan ulama-ulama yang di atasnya, yang lebih tua dan lebih mengetahui tentang masa-masa yang terdahulu. Seperti contohnya Imam Al-Baihaqi itu meriwayatkan umurnya dunia ini setelah Kanjeng Nabi tinggal 1000 tahun, dan didoifkan itu oleh ulama yang setelahnya. Apakah ulama setelahnya itu lebih alim dari Al-Baihaqi? Tidak. Namun ulama yang setelahnya itu adalah menjelaskan secara mufassar bahwa hadis dari Al-Baihaqi ini dhaif, tidak bisa diterima. Begitu saudaraku. Ya. Berarti Intinya begini, kesimpulannya berarti Intinya begini Kiai Abdul Ghalib ya. Nggak boleh memakai alamat palsu ya Kiai ya. Ya silakan Gus Hasan. Kesimpulannya begini friends, kesimpulannya begini ya. Wali Songo itu nasabnya sudah terisbat. Ya kan? Nah, sesuatu yang sudah terisbat itu sudah tidak diperlukan lagi mana manuskripnya, mana tidak perlu, karena sudah terisbat. Nah, sementara Ba'alawi ini belum terisbat nasabnya, sehingga itu membutuhkan bukti-bukti, baik itu berupa ruk'ah ataupun makhtutot. Ruk'ah itu catatan ulama nasab atau kitab nasab, makhtutot itu manuskrip, karena belum terisbat gitu loh. Mohon maaf Kiai semuanya, minta izin, baterainya lowbat. Ya. Mohon maaf ya. Ya Iya, jauh jasanya Pak Kiai. Nih gimana nih cara keluarnya, host? Saya nggak bisa ini. Pencet apanya ini? Sebentar. Kiai. Udah diturunin aja. Turunin. Maaf ya. Ini kayak kebiasaan saya Gus, habis baterai. Aduh. Enggak, itu kan tadi habis baterai, suruh casanya jauh. Tapi saya ini bingung turunnya gimana ini. Kudet, kurang update. Khairul Mu'id Manan. Kelak kalian semua punya tanggung jawab memutuskan nasab Ba'alawi. Oh iya, Terenggilih. iya betul itu. Tapi kamu juga punya tanggung jawab. Mengesahkan nasab Ba'alawi tanpa bukti gitu loh. Malah kenapa ya mereka ini kok suka ngancam-ngancam gitu loh. Coba bahas secara ilmiah aja gitu loh, nggak usah ngancam-ngancam. Iya, begini. Nasab kaum habaib ini sudah gagal secara kajian ilmu apapun. Ditambah lagi dengan tidak sikoh dalam menceritakan kakek moyangnya. Ada khurafat itu sudah innal musbit idza kana yusabbitu nasabahu bi aqwalin khurafiyah fahada laysa bimusbitin. Setiap indikasi pengisbatan seperti di dalam Burqa Musyiqah, Wurar Baha'uddawi, Syarhul Ainiyah, terus sampai catatan-catatan semuanya mengandung khurafat karena ketidakhistorisan sebuah tokoh dan bertentangan dengan akidah. Dan itu sudah tidak bisa diisbat, artinya pengakuannya sudah batal. Apalagi sudah bertentangan dengan banyak kaidah-kaidah ilmu nasab dan sejarah dan semuanya itu sudah tidak kena. Maka meyakini nasabnya kaum habaib ini sudah dosa besar karena istighfaf bihaqqil Mustafa, beristihza dan istighfaf meremehkan baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diterangkan di dalam kitab majmu'nya Imam Nawawi. Kenapa kok bisa istighfar bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi bersabda begini, inna kadiban alayya
laisa kekadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku dosanya tidak sama dengan dusta atas nama selain diriku. Berarti kalau tetap masih berdusta dan mengakui kedustaan itu setelah penelitian yang komprehensif, maka ya dosa karena istighfar bihaqil Mustafa. Begitu. Ini Bang Meteor ini, Gus Meteor ini nampilin kitab apa nih Gus? Itu yang di itu di mana fatwa Oh, itu fatwa Subki itu. jadi kan alasan mereka kan ini yang selalu dipakai itu bahwasanya siapa Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengisbat katanya di tulisan di kitab-kitab fikih itu diisbat semua kan seperti itu. Saya tampilkan di ini di mana di fatwa Subki itu pakai fatwa Subki ya runtuh semua sudah alasannya mereka. Itu apa ini ibarahnya Gus? Coba tampilin dulu. Hede ngaleh dulu. Ngaleh dulu ada. Ada ya Rob? Padang ya, padang. Ayo, idza ra'ayna maktuban laisa maqsuduhu itsbatan nasabi lam nahmilhu ala itsbatin nasabi wala yajuzu at-ta'alluqu bihi idza kana al-maqsud minhu ghairuhu. Nah, itu yang dibaca Gus Alisen tadi itu. Ya, yang dibaca Gus Alisen. Mantap. Jadi jangan tertipu lagi dengan tulisan-tulisan Ba'alawi di kitab selainnya kitab nasab kan seperti itu akhir intinya. Gitu loh. Betul. Makanya kan saya Karena punya narasi itu kan begini. la Apakah ibrata catatan itu, itu Gus. bisa dikatakan ya, iya betul Kiai. la Apakah ibrata bila tulisan-tulisan qabi itu sayyidin au syarifin itu. Iya Itu teman-teman. Gus. La ibrata bila qabi sayyidin au syarifin fi ta'amulatir rasmiyah awit tijariyah. Itu ila akhirih. Itu Ya. 3-4 Gus. Rasail fi ilmil ansab. Iya. Iya Kiai. Rontok semua. Artinya ketika mereka pakai argumennya Syekh Nawawi atau segala macam yang dikatakan ulama terdahulu mengisbat, cuman dalilnya pakai dalil di Uqudul Lujen, ya rontok sudah. Kalau pakai ugo dulu Jen emang malam Jumat. Aduh. Ya saking nggak adanya lagi, friend. Bo ya dimaklumin apa, friend? Kasihan, friend. Nggak ada lagi, friend. Tamunya disapa dulu Gus, tamunya Gus, Bang Melo ini Gus. Ya, assalamualaikum Bang Melo. Bang Melo, ini Ubaidillah ini jadi anaknya siapa Bang Melo? Mereka ini Gus Hasan, Ki Golib, Gus Meteor dan lain. Mereka ini aneh ya. Oke katanya kalau Ubaidillah ini batal ya sudah. Jadi dia ini anak ke siapa? Nanya ke kita juga. Ya Allah. Jawabannya kalau pakai data mereka. Tadi halaman kalau pakai tadi data halaman berapa, mereka. Kiai? 34. Halaman berapa, Kiai? La 34. ibrata bila qabi sayyidin. Rasail fi ilmi al-ansab. Bagaimana Ki Golib? Kalau pakai data mereka itu kan hijrahnya bersama Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman itu katanya tahun sepupu dengan Ahmad Al-Muhajir. Kalau diurut ya Muhammad bin Sulaiman itu kan bin Sulaiman bin Ubaid begitu. Sulaiman bin Isa bin Ubaid bin Alwi bin Himhab bin Aun itu data setelah Burqomusyikoh. Hurarubahu Dawi sampai kepada Syamsul Zahirah, bahkan catatan dia Syihab itu sepupu dengan
Muhammad bin Sulaiman yang hijrah ke Yaman atau ke Hadramaut pada tahun 540 Hijriyah. Jadi sangat jauh itu, tidak ada hubungannya dengan Sayyid Ahmad Al-Abanadi. Berarti kalaupun pengen Itu data mereka loh. berarti kalaupun mereka pengen beralasan salah kamar tetap rungkat juga kayak ya. Ya tetap rungkat semuanya. Data mereka itu kacau. Katanya sepupu dengan Muhammad bin Sulaiman, hijrahnya bersamaan. Sedangkan Muhammad bin Sulaiman itu hijrah ke dataran Hadramaut itu ya kisaran 540. 540 itu Ahmad Al-Abad sudah wafat berapa ratus tahun nih. Gus Hasan, tadi kan saya ngomong Makanya di Husaisa itu makamnya Ahmad Al-Muhajir itu tidak pernah ditemukan di abad 9. Tidak ada makam itu gunung. Bukit. begini para kiai. Ya. Yang berkata itu yang tidak ada makam di Husaisa itu, bahwa tidak ada makam sama sekali, itu yang bilang itu adalah Umar Sohibul Hamro, kitabnya Fathur Rahimir Rahman. Jadi itu baru dibuat makamnya. Kalau dikasih orang-orang yang ngerti dengan arkeolog itu tidak akan pernah tercatat sampai 10 abad dari Hijriyah itu tidak sampai itu. Berarti mereka itu Walaupun begini. dikali itu tidak ada apa-apanya. Ya, Kiai. Berarti mereka itu begini, dicari makam datuknya mana nih kan? Ada makam ada ini tanah anggur nih. Inilah datuk saya katanya. Gus Hasan, saya tertarik dari itu masalah salah kamar, Gus Hasan. Kalau mereka ini pengen beralasan, oh enggak, kami ini keturunannya Sulaiman gitu, misalkan ya, pakai nasab yang tadi itu, salah kamar jadi. Apa ada hubungannya Gus Hasan? Dikarenakan mereka ini dalilnya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah kamar jadi. Lah enggak kan lucu ya kan? Di dalam buku yang mereka tulis, Keabsahan Nasab Ba'alawi, mereka itu mengutip seperti apa yang dinarasikan oleh Ki Abdul Ghalib tadi. Bahwasanya leluhur mereka itu hijrahnya bersama dengan kakeknya Banil Ahdal, yaitu Muhammad bin Sulaiman. Nah, sementara ya kan, fakta dan realitanya Muhammad bin Sulaiman itu ya berhijrah ke Yaman itu di abad ke-6 Hijriyah. Berarti kan kakeknya mereka bukan Ahmad bin Isa dong, yang hidup di abad ke-4. Kan gitu, friend. Jaraknya 2 abad loh, friend. Iya. Masa ada manusia hidup 2 abad? Salah kamar, mungkin salah kamar alasan mereka, Gus. Makanya jangan pakai kaidah lebih baik salah mencintai. Ini ada yang kemarin ini, Gus. Ya, kalau di Madura friend pakai bahasa kayak gitu mati. Ini yang kemarin nih, Gus. Mukibin apa nih? Mukibin akut apa sih? Mukibin sejati. Mukibin sejati, ya. Bagaimana? Al-alim al-alamah Mukibin sejati. Yang telah mengatakan bahwa kalau ada cewek jelek, kita omongin cantik artinya itu memuji. Nah, kok diem nih? Bentar dulu, dia pasang mikrofon. Kenapa? Salah kamar apa?